Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah mempertemukan kita kembali di channel saya ini. Mudah-mudahan Anda semuanya dimanapun berada, para sahabat, para guru, para santri, rekan-rekan semuanya, mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh aktivitas Anda semuanya lancar, tiada gangguan, tiada halangan atau rintangan apapun. Anda semuanya diberikan kesehatan, sehat walafiat, sehat lahir dan batin, sehingga Anda lancar dalam beraktivitas. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya akan menguraikan tentang keotentikan Al-Quran. Otentik atau keotentikan Al-Quran itu terambil dari kata otentik. Otentik itu dalam bahasa asing atau dalam bahasa Inggris yaitu authentic. Autentik kalau kita artikan secara arti bahasa itu berarti suci, murni, kemudian asli, terjaga dan terpelihara. Keotentikan Al-Quran berarti terjaganya atau terpeliharanya kitab Al-Quran, ya, terjaganya kemurnian kitab Al-Quran sepanjang zaman atau sampai akhir zaman. Nah, jadi keotentikan Al-Quran adalah bagaimana Allah menjaga kemurniannya atau kesucian Al-Quran dari upaya pemalsuan dari kelompok-kelompok atau orang-orang yang membenci Al-Quran, atau senantiasa terpeliharanya atau terjaganya kemurnian Al-Quran di sepanjang zaman, di setiap masa, sampai hari kiamat. Benarkah kitab Al-Quran ini senantiasa terjaga keasliannya, terjaga kemurniannya sejak kitab ini diturunkan 14 abad yang lalu atau 1400 tahun yang lalu sampai sekarang? Ya, benar, jelaslah bahwasanya kitab Al-Quran memang terjaga kemurniannya, terjaga keasliannya. Mana dalilnya? Dalilnya jelas tercatat atau tercantum dalam Al-Quran sendiri. Allah sendiri yang menunjukkan bahwasanya Allah lah yang menjaga kitab Al-Quran dari upaya pemalsuan atau perubahan atau distorsi dari ayat Al-Quran, sehingga Al-Quran tidak mengalami penambahan atau pengurangan sedikit pun. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna, sesungguhnya kami, nahnu, kami, nazzalna dzikra, kami telah menurunkan az-dzikra. Az-Zikr adalah nama lain dari Al-Quran atau sebutan dari Al-Quran. Az-Zikr sebagai kitab peringatan. Wa inna, dan sesungguhnya kami,
lahu lahafizun. Kepadanya atau kepada kitab Al-Quran lahafizun, dan kamilah atau pastilah kami lahafizun, menjaganya atau memeliharanya. Nah ini jelas sekali bahwasanya Allah telah menerangkan kepada kita semuanya bahwasanya Allah sendirilah yang menjaga kemurnian atau keaslian dari kitab Al-Quran. Maka sangat tepat sekali, sangat wajar sekali jika Al-Quran senantiasa lolos dari upaya perubahan-perubahan, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan tahrif. Jadi Al-Quran tidak pernah mengalami tahrif atau tidak pernah mengalami distorsi. Al-Quran tidak pernah mengalami penyimpangan atau penambahan, pengurangan satu ayat pun, bahkan satu kata pun atau satu huruf pun dari Al-Quran tidak pernah mengalami perubahan. Nah, ini berbeda dengan kitab-kitab yang lain, baik itu kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud misalnya, atau kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, atau kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dalam pandangan Islam, dalam pandangan agama kita, bahwasanya kitab itu sudah mengalami perubahan. Kitab itu sudah sirna, kitab itu hilang. Kitab itu tidak ditemukan lagi jejaknya. Walaupun ada ditemukan jejaknya, atau sampai sekarang ada kitab Injil misalnya yang dipakai oleh saudara kita yaitu kaum Nasrani atau umat Kristen atau Kristiani. Dalam pandangan Islam, kitab itu sudah mengalami perubahan-perubahan. Misalnya tentang konsep Trinitas, adanya Tuhan lebih dari 3 misalnya, atau konsep Tuhan yang 3, ini mengalami tahrif atau mengalami perubahan. Karena pada dasarnya dalam pandangan Islam, dalam pandangan agama kita, bahwasanya misi diturunkan Nabi dan Rasul adalah mengajak kepada kaumnya untuk menyembah Allah saja, atau dalam konsep agama tauhid, Islam adalah agama monoteisme, dan agama-agama yang lain pada dasarnya dalam pandangan Islam adalah agama monoteisme atau agama tauhid. Jadi seluruh nabi dan rasul adalah mengajarkan tentang agama tauhid. Kemudian jika ada kitab suci yang mengajarkan kepada konsep selain konsep agama tauhid atau konsep monoteisme, maka dalam pandangan Islam itu sudah mengalami perubahan. Dan tentunya kita juga tidak bisa melarang kaum-kaum pemeluk lain, agama lain yang mereka juga mengaku memiliki kitab suci, dan mereka juga mengaku kitab mereka adalah kitab yang murni atau kitab yang terjaga keasliannya, maka itu adalah hal yang wajar dan itu adalah sah-sah saja. Ya, boleh-boleh saja setiap pemeluk agama mengklaim bahwasanya kitab mereka adalah kitab yang paling suci atau paling murni. Nah, ini penjelasannya atau dalil yang menjelaskan dalam Al-Quran sendiri bahwasanya kitab Al-Quran senantiasa terjaga kemurniannya, terjaga keasliannya, ya, sampai akhir zaman, sepanjang masa. Jadi ketika Al-Quran diturunkan 14 abad yang lalu, dicatat dan ditulis oleh para sahabat, kemudian dihafal, dan catatannya ada, kemudian didokumentasikan oleh khalifah di masa Abu Bakar atas inisiatif atau atas saran dari Umar bin Khattab. Kemudian disempurnakan bahasa atau qiraatnya di masa Utsman bin Affan dengan satu kaidah atau satu qiraah. Kemudian disempurnakan lagi tulisannya di masa khalifah setelahnya. Maka sangat tidak mungkin jika kemudian kitab Al-Quran akan mengalami perubahan.
Karena kitab Al-Quran kitab yang memiliki misi universal. Maksudnya universal adalah kitab yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kitab ini berlaku sepanjang zaman, sepanjang masa untuk seluruh manusia. Jadi kitab Al-Quran ini bukan hanya untuk bangsa Arab saja, tapi untuk seluruh umat manusia. Misi Al-Quran adalah rahmatan lil alamin. Maka Al-Quran tidak bersifat lokalitas, tapi dia bersifat universal kepada seluruh manusia. Bahkan bangsa jin pun mendapat seruan dari Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran ayat yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah berdakwah kepada bangsa jin, menyeru Rasulullah kepada bangsa jin. Ini berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya atau kitab selain Al-Quran. Kitab selain Al-Quran bersifat temporal, bersifat lokal, hanya untuk kaum tertentu atau umat dari nabi tertentu. Misalnya kitab Taurat ini hanya khusus untuk bangsa Yahudi, kaum dari Nabi Musa. Kemudian kitab Zabur hanya untuk kaum Nabi Daud. Mereka datang silih berganti. Ketika ada salah satu nabi diutus oleh Allah, kemudian diberikan kitab suci. Ketika nabi itu wafat, maka kitab itu sudah tidak berlaku lagi. Kemudian didatangkan atau diganti dengan nabi yang baru yang diutus oleh Allah dengan membawa kitab suci yang baru. Jadi sejak nabi terdahulu, Nabi Adam, kemudian sampai nabi akhir zaman, ini saling menyempurnakan, ya, saling bergantian. Maka finalnya atau puncak dari ajaran Allah, ajaran Tuhan adalah agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Islam adalah agama paripurna, agama penyempurna, agama yang menjelaskan secara detail, menjelaskan secara lengkap konsep-konsep tentang penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam adalah agama akhir, agama yang menyempurnakan dari syariat nabi terdahulu. Maka dengan demikian Al-Quran senantiasa terjaga keasliannya sampai akhir zaman. Kemudian ada jamaah yang menanyakan, jamaah saya, wahai Ustadz, bagaimana menjelaskan kepada kaum non-muslim bahwasanya kitab Al-Quran ini adalah kitab yang benar-benar asli atau kitab yang murni, membedakan dengan kitab yang lain. Mana buktinya? Bukti secara ilmiah tentunya yang diminta, bukan bukti secara doktrin atau secara dalil. Secara dalil tadi sudah saya jelaskan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kemudian jamaah menanyakan bagaimana bukti secara ilmiah bahwasanya kitab Al-Quran adalah kitab yang asli. Maka saya jawab, Al-Quran sebagai kitab yang murni, terjaga keasliannya, ini bisa dijawab secara ilmiah. Buktinya mana? Buktinya bahwasanya kitab Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang bisa dihafal oleh kaumnya atau oleh umat Islam. Tidak ada kitab yang lain yang secara sempurna, secara keseluruhan ayatnya 30 juz yang bisa dihafal oleh manusia di berbagai belahan dunia, baik itu anak-anak, dewasa, bahkan sampai orang lansia atau orang tua bisa menghafal Al-Quran. Dan ini memang benar-benar terbukti bahwasanya Al-Quran adalah wahyu Allah yang terjaga. Al-Quran mengandung mukjizat yang luar biasa. Buktinya mudah untuk dihafal. Dihafal oleh siapapun, bukan hanya dihafal oleh kaum agamawan atau ustadz atau para ulama. Ya, anak kecil pun bisa menghafal Al-Quran bahkan sampai 30 juz. Nah, ini membedakan dengan kitab-kitab yang lain. Tidak ada kitab yang lain yang bisa dihafal seluruh ayatnya atau seluruh ayat-ayat yang tertera dalam kitab tersebut. Ya, tidak ada, bahkan bukan hanya jangankan untuk
umatnya atau pemeluknya, bahkan tokoh-tokohnya atau pemimpin agama atau tokoh agamanya, itu tidak ada satupun mereka yang bisa menghafal kitab suci mereka secara keseluruhan. Maka ini membuktikan keunggulan atau bukti kemujizatan Al-Quran yang bisa dihafal. Maka antara hafalan, kemudian bacaan, kemudian tulisan ini sebagai upaya atau sebagai bentuk menyelamatkan Al-Quran dari upaya distorsi atau tahrif atau perubahan-perubahan. Maka tepat sekali yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab bahwasanya Al-Quran segera dibukukan atau didokumentasikan dalam sebuah buku atau kitab. Pada masa itu ada 70 sahabat yang mereka gugur atau wafat ketika saat perang Yamamah, yang mengkhawatirkan para hufaz atau pada para penghafal Al-Quran ini gugur, kemudian kitab Al-Quran nanti akan lenyap. Namun dengan adanya proses penjagaan melalui tulisan, dokumentasi, dan melalui hafalan, maka akurasi atau kemurnian Al-Quran senantiasa terjaga. Inilah yang membuktikan bahwasanya Al-Quran bisa dibuktikan secara ilmiah bahwasanya adalah wahyu Allah atau kitab yang senantiasa terpelihara. Dan bacaan yang kita ketahui hari ini atau qiraah yang kita ketahui hari ini, baik itu 1 qiraah maupun 7 qiraah atau qiraah sab'ah, dengan ada beberapa riwayat bunyi yang berbeda, ini semuanya ada sanadnya, semuanya ada riwayatnya yang sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi Al-Quran yang kita baca itu punya sanad atau punya silsilah riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan bacaannya, bukan hanya sekedar hanya tulisan atau dokumen atau teks yang kita terima hari ini. Jadi cara membacanya kita tidak boleh suka-suka kita, asal-asalan kita membuat-buatnya, tapi apa yang kita baca adalah Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah SAW melalui lisan Rasulullah sejak 14 abad yang lalu. Itulah bacaan Al-Quran. Jadi tidak pernah mengalami perubahan sedikit pun. Ya, jelas maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maha suci Allah. Allah lah yang telah menjaga Al-Quran dari perubahan-perubahan. Al-Quran senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang zaman, setiap masa, melalui lisan para penghafal Al-Quran, melalui tulisan yang kita kenal hari ini. Maka Al-Quran boleh saja diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa, bahasa internasional, bahasa asing, bahkan bahasa adat atau bahasa lokal, bahasa daerah, namun tetap teks tulisannya itu senantiasa disertakan demi untuk menjaga kemurnian, keaslian dari Al-Quran. Nah, ini tentang bukti bahwasanya Al-Quran terjaga keasliannya. Al-Quran ini kitab yang sangat luar biasa, kitab yang agung, mukjizat yang paling agung di antara mukjizat yang lain dari Rasulullah SAW, Muhammad SAW. Mukjizat yang lain itu mukjizat yang bersifat temporal, mukjizat yang hanya bisa disaksikan oleh kaum terdahulu. Tapi mukjizat agung, mukjizat Al-Quran itu bisa disaksikan oleh kaum terdahulu 14 abad yang lalu. Kemudian kita hari ini bisa menyaksikan Al-Quran, bahkan sampai nanti kita tidak ada, kita wafat, kita menghadap Allah, Al-Quran tetap ada, tetap lestari, tetap terjaga sebelum nanti hari kiamat. Maka sampai akhir zaman Al-Quran senantiasa terjaga. Maka usia Al-Quran itu lebih tua usianya dibandingkan usia kita sendiri. Al-Quran sudah ada ketika kita tidak ada, kemudian Al-Quran ada saat ini ada, kemudian nanti ketika kita tiada, Al-Quran masih tetap ada. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan menambah kecintaan kita kepada kitab Al-Quran. Kita senantiasa membacanya sepanjang malam, sepanjang siang, memahami isi kandungannya, mentadaburi pokok kandungannya, kemudian kita bisa mengaplikasikan atau menjalankan pesan-pesan Al-Quran dalam kehidupan kita demi untuk mewujudkan ajaran Islam yang
rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf, lisan saya yang tidak terjaga atau lisan saya yang tidak sempurna. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jika ada kebenaran yang saya sampaikan tentunya bersumber dari Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika lisan saya yang tidak tepat tentunya semata-mata karena kebodohan dan kekurangan saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.